Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi awalnya sombong, terakhir menangis. Itulah kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan timnas tetangga kita saat ini. Yang tadi malam baru saja dikalahkan oleh Cape Verde dengan skor 3-0. Bermain di kandang sendiri, Malaysia tidak sanggup untuk mengalahkan Cape Verde. Padahal di pertandingan pertama Malaysia bisa mengikat bisa mengikat Cape Verde 1-1. Tapi di pertandingan kedua mereka justru dihabisi, ditewaskan dengan skor 3-0. Seperti apa tangisan dari netizen Malaysia? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Let's go. Timnas Malaysia bisa disanksi FIFA. Warga Amerika Latin sebut naturalisasi harimau Malaya tak sah dan langgar aturan. Jika terbukti Malaysia menggunakan pemain tanpa keterikatan garis keturunan dengan negara tersebut, bukan tidak mungkin harimau Malaya akan menghadapi sanksi dari FIFA seperti yang pernah dialami Timor Leste pada tahun 2017. Timnas yang benar saja, katanya kan mau memanfaatkan sumber daya yang ada, tapi kok naturalisasi. Tapi mereka punya netizen bilang, bro ini bukan naturalisasi, ini pemain warisan. Oke, warisan, tunjukkan warisannya seperti apa gitu. Malaysia lagi-lagi membuktikan gengsi mereka lebih tinggi dari kemampuan sendiri. Diundang Indonesia yang peringkatnya cuma 123 dunia, gak sudi. Katanya sih mau lawan yang lebih menantang. Pilihan pun jatuh ke Cape Verde, tim Afrika peringkat 72 FIFA. Hasilnya bukan naik level, tapi malah naik pitam. Dalam laga uji coba tertutup di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selasa 3 Juni 2025, Malaysia dipermalukan tanpa ampun. Skor akhir 0-3. Bukan main-main, dibantai di kandang sendiri tanpa saksi, tapi tetap memalukan. Cape Verde mungkin negara kecil, tapi Malaysia berhasil menunjukkan kalau mereka bisa lebih kecil lagi, setidaknya di urusan sepak bola. Ranking FIFA Malaysia 131, tapi gaya mereka nomor 1 se-Asia Tenggara. Kalau sepak bola itu soal adu gengsi, mungkin Malaysia sudah juara. Sayangnya, pertandingan tetap ditentukan di lapangan, bukan di ego yang... Berarti Indonesia lebih baik dong. Kenapa lebih baik? Karena kita lawan Argentina, tim nomor 1 di dunia. Kita cuma kalah 2-0 bermain di GBK. Iya, sama-sama kalah, cuma kita kalah 2-0 dari negara yang peringkat 1 dunia. Ini kalah 3-0 dari negara yang peringkat 72 dunia. Bagaimana sih Malaysia? Terakhir kan nangis itu. Awalnya mereka bilang berjaya mengikat Cape Verde dengan skor 1-1. Terakhir apa saudara-saudara? Ditewaskan Malaysia 3-0 tanpa balas. Ini hanya uji coba, itu mereka berdalih. Gak disangka-sangka, Kapten Timnas Malaysia blak-blakan ingin uji coba lawan Indonesia demi lihat kekuatan Yang benar saja Dian Cool semua lawan Indonesia. para pemain naturalisasi. Bahkan dia sudah siap bertukar jersey dengan sang Kapten Garuda Jay Idzes. Apakah kalian setuju laga uji coba ini dilaksanakan? Sebenarnya setuju, cuma mereka yang tidak mau tuh, tapi sudahlah. Tidak penting juga, bodoh amat ya kan, para setan. Kemarin imbang match pertama lawan Cape Verde, peringkat 72 dunia aja udah teriak-teriak kayak baru angkat trofi. Sekarang match kedua dibantai 3-0 sama Cape Verde, alasannya langsung closed match guys, uji coba doang kok. Lah kemarin juga friendly bang, napa joget? Katanya ada pemain La Liga grade A, tapi pas main kok kayak grade anak magang. Terus ada pemain misterius tiba-tiba ikut latihan, asal-usul nggak jelas. Ini timnas apa audisi pemain keturunan Got Talent? Setiap kalah katanya, belum padu, bukan skuad utama. Strategi disimpan buat Vietnam. Lah, strategi apa? Parkir bus 3 tingkat? Jadi itu alasan-alasannya mereka ya. Semoga lawan Vietnam dorang bisa menang lah. Kita doakan lah, kita punya tetangga kali ini mereka bisa menang. Kenapa begitu? Supaya Indonesia ini ada teman nanti di Piala Asia. Supaya jangan hanya Indonesia ini dari Asia Tenggara. Harusnya ada teman itu. Harusnya Malaysia. Kalau saya sih Malaysia, harus Malaysia. Supaya kawan dekat ini, tetangga dekat. Jadi harus sama-sama ke sana.
Ternyata laga Cape Verde versus Malaysia, Cape Verde menurunkan skuad cadangannya. Bikin pelatih Malaysia girang bukan main. Tim peringkat 72 FIFA ternyata turunkan tim lapis dengan 12 pemain baru. Kemarin timnas Malaysia bisa menahan Cape Verde 1-1 ya guys, karena kedua tim saling mencoba pemain barunya. Karena ini adalah laga persahabatan. Timnas Cape Verde menurunkan full skuad cadangannya ya guys, yaitu lapis keduanya untuk melawan timnas Malaysia. Dan timnas Malaysia juga menurunkan beberapa pemain lapisnya ya guys, karena ini hanya laga persahabatan dan laga sesungguhnya akan menanti kedua tim ini ya guys. Malaysia akan bersiap melawan timnas Vietnam, sedangkan Cape Verde bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia. Mereka akan bertanding lagi di tanggal 3 nanti. Gimana menurut kalian? Dibantai kan? Ditewaskan 3-0. Makan tuh telur ayam itu. Hasil yang sangat memalukan. Oh, Pasalnya timnas memalukan. Malaysia dipermalukan di kandang dengan skor 0-3 saat melawan Cape Verde di Bukit Jalil dalam laga uji coba. Harimau Malaya dipermalukan dengan kekalahan telak 3 gol bersarang di gawang Malaysia pada 3 Juni 2025. Tak mengapa kalah. Tak mengapa kalah, intinya persahabatan. Kalah dalam perlawanan persahabatan ini. Apa yang baik kita ambil, apa yang tidak baik kita baiki. Perlawanan yang sebenarnya adalah 10 Juni menentang melawan Vietnam. Tulis akun Instagram Harimau Malaya. Hasil Kalah ya kalah. Oke, semangat Malaysia. Semoga bisa kasih kalah Vietnam. Tapi kalau nanti misalkan kalah lagi dari Vietnam, entah alasannya apa lagi itu. Menarik untuk ditunggu alasannya mereka. Alasannya mereka yang kita tunggu itu. yang sangat memalukan. Nak ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau. Sudah bang, sudah. Jangan diolok. Mereka itu kita punya tetangga. Harus baik-baik itu. Timnas Malaysia dipermalukan tim tamu Cape Verde dalam laga uji coba tertutup yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa 3 Juni malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Malaysia secara mengejutkan tumbang dengan skor telak 0-3. Untuk yang belum tahu, Cape Verde merupakan salah satu negara Afrika yang kini duduk di peringkat 72 dunia. Sementara Malaysia ada di peringkat 131 pada ranking FIFA. Hasil itu menjadi kekalahan perdana pelatih Peter Schklamovski semenjak ditunjuk sebagai juru taktik timnas Malaysia pada Januari 2025 lalu. Tentunya hasil itu bukan menjadi kabar bagus, baik untuk Schklamovski dan timnas Malaysia. Cape Verde ini negaranya Yuran Fernandes, pemainnya PSM Makassar yang kemarin ada kontroversi dengan Komdis PSSI. Nah kemarin di leg pertama, di pertandingan pertama, Yuran Fernandes itu main starter dia. Entahlah waktu lawan Malaysia tadi malam ketika Malaysia dibantai, ditewaskan 3-0, apakah Yuran Fernandes bermain atau tidak. Tapi sepertinya mereka kalah 3-0 ini karena Cape Verde ini pakai pemain-pemain intinya mereka. Karena kalau kita lihat sama-sama di pertandingan pertama mereka itu sama-sama kasih turun pemain-pemain ya lapis 2 lah cadangan, karena ada beberapa pemain yang sebelumnya ikut di ASEAN All Star itu tidak ikut. Ada Dion Kulis juga tidak bermain, dan siapa itu Sergio Aguero pun waktu itu tidak bermain. Mungkin tadi malam main, makanya ya kalah itu. Percuma kan ada back baru mereka dari La Liga, tapi ujung-ujungnya dikalahkan juga tuh 3-0. Itu grade A atau grade apa itu sebenarnya? Sebelum game ni, ramai yang menyangkakan Malaysia akan dibelasah oleh pasukan berada di ranking ke-72 dunia, Cape Verde. Tapi nampaknya Malaysia semalam mampu mengikat Cape Verde dengan jaringan satu sama. Jom Mampu mengikat Cape Verde dengan jaringan satu sama. Itu pertandingan pertama. Pertandingan kedua dihajar 3-0 mereka ini. Dihajar 3-0, kesianmu. Breaking news, negara tetangga kita di Malai kalah tipis dalam laga persahabatan melawan timnasnya Yuran Fernandes atau Cape Verde Tanjung Verde. Ini kekalahan ini wajar banget. Kekalahan tipis ini sangat-sangat wajar karena Cape Verde sendiri lagi main di kualifikasi Piala Dunia round 3 dan menempati posisi pertama, dan ini selangkah lagi mereka bakalan lolos Piala Dunia. Jadi wajar banget di Malaysia yang lolos Piala AFF kalah sama tim yang lolos Piala Dunia, ini wajar banget. Jadi buat
pendukungnya tim Malai, buat rakyat itu jangan berkecil hati, jangan bersedih. Ini hanya laga persahabatan dan kalahnya tipis lawan kontestan Piala Dunia. Jadi buat Dik Malai ini tetap semangat, tetap cari pemain naturalisasi yang berkualitas kayak yang kemarin dari Alaves. Jangan naturalisasi pemain orang-orang yang lagi liburan. Naturalisasi kayak kayak pemain-pemain Alaves kemarin itu yang dari Spanyol yang baru. Semangat Dik Malai. Jadi harus naturalisasi yang grade A itu. Facundo Garces maksudnya, Facundo Garces itu. Harus pemain-pemain seperti Facundo Garces, Rodrigo Holgado, seperti itu supaya Indonesia semangat kalau lawan kalian nanti. Ingat nanti. Harimau Melaya tewas 0-3 kepada Cape Verde. Harimau Melaya tewas atas Cape Verde. Perlawanan tertutup di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Nak ulas lebih-lebih tak boleh pasal saya tak tengok game tu. Berbanding dengan perlawanan pertama Khamis lepas, saya tengok game tu dan awalnya saya jangka tengok ranking Cape Verde kita mungkin kalah banyak 2-0, 3-0. Tapi akhirnya kita seri 1-1 dan sepatutnya boleh skor lebih banyak gol. Ada gerakan-gerakan tersusun dipamerkan pemain pada perlawanan sebelum ni. Untuk malam tadi tertutup, jadi tak dapat info yang jelas. Cara main semua macam mana tak pasti. Tapi bagi saya kekalahan ni bagus untuk menyedarkan kita bahawa kita belum sempurna. Untuk kekurangan, masih banyak kekurangan yang boleh kita baiki lagi. Kelemahan yang kita perlu tutup. Ujian sebenar yang menjadi perkiraan sudah tentulah perlawanan pada Selasa ni 10 Jun menentang Vietnam bagi kelayakan Piala Asia Kumpulan F. Bila kita kalah malam tadi, lawan mungkin memandang rendah kepada kita. Itu juga memberi satu kelebihan. Pada masa sama kita perlu bangkit, baiki mana-mana yang menyebabkan kita kalah tu. Jadi jangan cemas sangat dengan kekalahan malam tadi. Yang penting adalah Selasa depan 10 Jun lawan Vietnam. Follow saya untuk mengikuti perkembangan bola sepak dalam dan luar negara. Jadi jangan berkecil hati untuk Malaysia karena itu hanya pertandingan persahabatan tertutup pula. Jadi buat kalian tetap semangat ya, semoga lawan Vietnam nanti tanggal 10 Juni kalian bisa menang supaya bisa mengikuti kita. Ya tetangga kan itu senang kalau bersamaan itu di Piala Asia. Ya silakanlah kalian ya menghibur diri karena baru kalah 3-0. Nah, kita doakan semoga tanggal 10 menang. Dan yang terpenting besok kita akan lawan Cina tanggal 5 Juni. Dan semoga kita bisa dapat 3 poin juga. Dan kita bisa ya sedikit bernapas lega karena kita masih punya harapan untuk bermain di Piala Dunia nanti. Apapun hasilnya kita harus tetap semangat. Itulah kata-kata penguatan dari Malaysia nanti. Kalau Indonesia pasti besok akan dapat 3 poin. Kita doakan semoga dapat 3 poin dan kita bisa lolos ke ronde berikutnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you.